Hampir keseluruhan orang tuh mengejek saya, untuk apa itu tanaman? Dari mana kamu tuh dapatnya ilmu itu? Jual kemana? Ya, Oke, sekarang yang sudah ikut menikmati kurang lebih 200 orang ya. orang yang 200 sudah petani menikmati. baru yang memang justru tahu dari sini. Iya. Sekarang gini, 10 biji Iya. ini bisa 1 kilo. Banyak Iya, banget. banyak sekali ya. Bukan cuman puluhan ini. Jadi kelebihannya kakao itu tidak mengenal musim. Dari mulai kembang gini, mekar, ini 3 bulan. Kalau sudah kembang begini maka 3 bulan dia sudah menjadi kakao yang siap panen. Siap. Baik, Bapak tadi bilang katanya kakao ini harganya tuh fluktuasinya berdasarkan dolar bukan Iya. rupiah. Artinya memang harga kakao ini adalah harga internasional. Internasional. Kalau tanaman kakao ini, Ya. ini hamanya paling banyak. Apa saja hamanya, Pak? Dari mulai daunnya Baik. itu ulet. Ulat. Nah, dari mulai kembangnya gini, semut hitam dan kupu putih. Oke. Nah, setelah jadi buah kuning seperti ini nih, kalau udah seperti ini, musuhnya bajing. Saya punya akal. Gimana cara ngatasinya, Pak? Gampang. Tempelin, Pak. Tempelin di sini, digantungin, udah di mana aja. Habis itu bajing ya. Nggak usah ditempelin, digeletakin di bawah juga diparahin, kan namanya bajing lapar. Ternyata seperti itu, teman-teman. Itu gimana ngatasinya tuh, Pak? Ngatasinnya, kalau nggak mau telaten, cowak aja. Cowak aja. Cowak aja, dibawa cowak, dibuang gendonnya, udah selesai. Selesai lah ya. Ini kan nanti nutup lagi. Jadi jangan dibikin susah lah ya. Nggak ada yang namanya pohon coklat. Pohon coklat ini sangat tangguh. Sangat tangguh ya. Sangat tangguh. Dari mulai misalkan kita tanam jarak setengah meter itu tingginya ya. Iya. Dari bibitannya itu udah setengah meter. Saya jamin 2 tahun buah. Panjenengan sudah 15 tahun nanam kakao, maka sudah menginspirasi banyak orang. Emang udah dapat apa dari kakao ini, Pak? Cuman benar-benar menguntungkan atau cuman pura-pura untung, Pak? Jujur aja sama saya, Pak, sekarang, Pak. Saya demi Allah, demi Rasulullah, Ya. anak saya 2 udah jadi sarjana. Sudah jadi sarjana Ya. hanya dari kakao, Ya. tidak dari yang lain-lain. Nah, selain itu apa? Bisa beli apa lagi? Saya alhamdulillah kebeli mobil. Kau beli mobil, waduh, saya udah Biarpun kredit, tapi kan bisa lunas. sampai lunas. Lunas. Gimana ceritanya tuh? Loh. Bapak berani banget tuh nanam kakao, berani Nekat. kredit mobil, gimana ceritanya tuh, Pak? Kita tabungin, Ya, sahabat DP. DP. Ya. Oke, berapa DP-nya tuh mobil? Saya DP 100. 100 juta. Iya. 100 juta itu gede, Bro. Petani bisa DP mobil 100 juta. Kalian belum tentu. Oke, DP mobil 100 juta. Ya, Percaya emang Bang sama Bapak orang cuman tambang begini? tadinya nggak percaya. Tadinya nggak percaya. Tadinya nggak percaya. Orangnya itu saya ajak langsung ke kebun saya. Oke, melihat kebun kakaonya. Ya. Dijelaskan bahwasanya saya mendapatkan hasil dari kakao untuk bisa. Kalau maaf ya, saya Ya. potong. Kalau saya gak bisa lunasin ini mobil, ambil tuh tanah. Oh, buat jaminan. Iya. Tapi nggak segitunya orang kalau emang nggak bisa lunas tinggal ditarik aja. Itu si mobil gak usah Pak ngurusin tanah. Bapak ini terlalu jujur, terlalu lugu. Nggak bisa lunas, ambil tanah. Padahal kan nggak usah ambil tanah. Tarik aja tuh unitnya. Ya tapi nggak apa-apa, Bapak Iya. jujur. Oke, akhirnya sampai lunas, Pak. Ya? Alhamdulillah lunas. Nah, sekarang saya sudah langsung berada di samping beliau. Tentunya beliau itu sudah sangat terkenal di komunitas-komunitas kakao di Kabupaten Banyumas. Tapi saya akan perkenalkan kembali, beliau adalah Pak Katim dari Desa Karangmangu, salah satu petani kakao yang sudah cukup lama, cukup sukses dan memiliki sudah begitu banyak binaan. Halo, apa kabar Pak Katim? Sehat Pak Katim ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf mungkin Pak Katim ini Desa Karangmangu itu termasuk desa yang terpencil, jauh dari keramaian. Mungkin Pak Katim pendidikannya tidak terlalu tinggi ya. Saya cuma SD. Cuman SD, Iya. bukan dari anak orang kaya, bukan anak Bukan. bupati ya. Jadi mungkin barangkali nanti ketika kita berbicara bahasanya mungkin kurang Iya. kurang canggih atau kurang keren, ya dimaklumi saja. Tapi ilmu yang akan kita dapatkan ini yang mahal. Pak Katim, ini salah satu pohon kakao Pak Katim yang ada di belakang rumah yang ini ya. Iya. Kalau boleh tahu dia udah usia berapa, udah besar begini? Ini nanam dari 2010. Berarti sekarang berapa? 15 ya? Sekarang 2025, 15 tahun 15 yang tahun. lalu. Wow, 15 tahun yang lalu kakao ini masih sehat, masih produktif. Masih. Bahkan semakin Semakin tua, melimpah. semakin melimpah. Kalau Ya. boleh tahu jenis apa ini? Ini jenis Formula 1. Berarti yang ini ya, Ya. Formula 1. Jadi memang ada kakao itu ada banyak varian. Iya, Banyak ada jenis. 3 jenis kalau nggak salah itu. Ada 3 jenis Ada yang Jawa, dengan tahu. B2,
F1. Pak Katim, jenengan itu kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi petani kakao nih Pak. Jenengan coba perkenalkan diri ke penonton Wirajati Garden. Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Katim dari Karangmangu, Kecamatan Purwojati. Saya awalnya kepengin hidup yang setara dengan teman-teman, gimana sih caranya. Sedangkan saya hanya lulusan SD. Saya merantau sampai ke Jakarta. Saya dari awal karena saya nggak punya pendidikan, kerja di Jakarta itu hanya menjadi pembantu rumah tangga, tukang bersih-bersih kebun. Setelah itu saya dilatih jadi supir. Setelah saya bisa nyupir, dijadikan supir pribadi sama majikan saya. Karena ekonomi saya harus memikirkan rumah tangga dan segala sesuatunya, maka itu saya punya inisiatif, saya jadi supir taksi. Setelah itu, saya berhenti jadi supir taksi. Saya lebih bingung lagi karena anak-anak saya sudah besar dan anak saya sudah 3. Sampai 2002 saya ada di Jakarta, 2005 saya masih belum bisa bikin rumah. Boro-boro saya bisa bikin rumah. Saya secuil tanah pun saya belum bisa kebeli. Dari 2009 itu saya mulai ada rezeki. 2010 saya pulang ke desa. Saya mencoba untuk membeli sebidang tanah. Dan pada waktu itu saya bingung karena saya tani juga bukan, pegawai juga bukan, sekolah juga saya nggak sekolah, terus terang hanya tamatan SD. Makanya saya berpikir saya coba, karena saya suka baca koran dan dengar-dengar dari teman katanya ada kakao itu bisa membawa kehidupan yang lebih baik di masa depan. Saya coba. Setelah saya coba, ternyata 2010 saya mulai bongkar tanah, saya babat kebun, saya tanamin ini. Dan dari 2010 saya tanam, itu saya 2013 udah mulai panen. Itu udah mulai panen saya. Dari awal panen itu saya sempat bingung juga karena saya kurang keterbatasan pendidikan dan segala sesuatunya. Kendaraan pun pada waktu itu saya belum punya, hanya sepeda biasa. Dan saya sempat bingung mau jual kemana. Pada akhirnya saya coba dan saya nggak pernah frustasi, saya coba terus. Akhirnya saya ketemu bisa dijual di pasaran yang sampai sekarang alhamdulillah ibarat kata seperti harta karun sekarang ini. Dari dulunya saya awal jual itu pernah 18.000, bertahan 25 sampai 45. Di 2025 ini saya ngalamin jual juga, harganya itu 1 kilo kering dari hasil ini ya 140.000 itu per kilonya. Nah, harga ini terus terang itu ngikutin dolar. Sebetulnya saya mengedukasikan kepada teman-teman semua, janganlah takut untuk menjadi orang petani, jangan takut untuk menjadi tani coklat, dan jangan takut dengan hamanya. Saya semangat belajar dan belajar. Ayo silahkan dicoba. Jadi dulu di Jakarta jadi supir taksi selama 10 tahun Pak. Kurang lebih. Waduh, dengan suka dukanya ya. Iya. Waktu itu mungkin masih taksinya ya belum seperti taksi online seperti ini ya. Ya, taksi yang belum ada. konvensional seperti Iya. itu ya. Jadi untuk bisa menyambung hidup apapun dilakukan Pak ya. Iya. Oke. Lalu kemudian Pak, Bapak nanam dari tahun 2010 atau 15 tahun yang lalu, di mana harga coklat mungkin masih belum menentu. Di sini sebelum Bapak tanam sudah ada yang nanam coklat apa belum? Belum sama sekali. Belum. Jadi panjenengan adalah orang yang pertama menanam kakao di daerah Kecamatan Purwojati barangkali ya. Ya. Di tempat seperti itu. Dan saya yang tanam pertama pun saya terus terang aja diejek sama tetangga, sama saudara. Hampir keseluruhan orang tuh mengejek saya. Untuk apa itu tanaman? Dari mana kamu tuh dapatnya ilmu itu? Jual kemana? Ya. Oke. Bapak pertama kali kenal kakao dari mana? Saya hanya dengar-dengar aja sih sama baca koran. Oke, baca koran, kemudian tertarik, kemudian membeli bibitnya. Membeli bibitnya, kebetulan saya ada teman kenal lama orang Lampung, itu pas lagi kembali ke sini juga. Mereka itu jadi lagi nyemai kakao sama karet. Oke. Jadi saya tertarik ini dengan perjanjian nanti kalau sudah panen dijual ke saya. Oke. Gitu. Padahal di Lampung. Orangnya di Lampung.
Jadi teman-teman, ketika itu beliau nggak punya referensi apapun, punya teman di Lampung, ngajarin suruh nanam kakao di Jawa Tengah, lalu janjinya katanya nanti kalau panen, orang Lampung ini siap beli. Itu kan nekat ya Pak ya, kalau saya bilang Saya nekat. Karena di sini belum ada pembeli. Belum. Tapi panjenengan sudah nekat untuk tanam kakao. Oke, sekarang jenengan sudah punya berapa pohon kakao Pak? Sekarang saya kurang lebih mencapai 2.000. Karena saya tidak, 2.000 iya, pohon 2.000. kakao Bapak. Itu Itu. bukan cuma banyak, itu luar biasa. 2.000 pohon. Padahal satu pohon kakao saja sudah sebegitunya ya. Ya. Oke, Pak. Lalu saya tertarik ke sini karena kan menginspirasi begitu banyak orang-orang wilayah daerah sini yang kemudian bertanam kakao justru karena dapat informasi dari panjenengan. Kira-kira sudah berapa banyak nih binaan-binaan panjenengan yang akhirnya sekarang menjadi petani kakao juga? Sekarang yang sudah ikut menikmati kurang lebih 200 orang ya, orang yang sudah petani menikmati, baru yang memang justru tahu dari sini. Iya. Walaupun itu memang dari harga memang masih murah sebelum sampai harga hari ini ya. Iya. Pak, tadi kan bertanya, katanya dulu kakao harganya cuma sekitar berapa ya? 18.000. 18.000 per kilo. Bahkan banyak yang tidak tahan, tapi panjenengan tetap bertahan dan bersabar. Sampai hari ini itu kakao harganya 140.000 per kilo dalam keadaan kering sudah terfermentasi. Sudah. Oke, jadi yang dijual itu bukan kakao berbentuk ini ya? Bukan, udah biji. Ini sudah dibelah. Iya. Bijinya kemudian dijemur, difermentasi. Iya. Baru itu dijual per kilonya kena 140.000. Oke Pak, untuk gambaran saja pohon kakao ini itu bisa menghasilkan setahun berapa kilo ya? Sekarang gini, 10 biji ini, Iya. ini bisa 1 kilo. 10 biji sudah 1 kilo. Wow. 1 kilo. Padahal satu pohon bisa dapat berapa buah ya kira-kira? Kalau buah saya nggak bisa hitung karena apa? Ini kan masih kembang. Nah ini udah tua. Ini di sini nih Ada susulan. ada susulan. Seperti ini ya, ini Nah, susulan ini ya. susulan Kamera bisa terus. lihat ya. Artinya ini kecil, ini bukan kecil tapi dia adalah susulan yang nantinya juga akan seperti ini Iya. ya. Oke. Terus kan ada sendiri tuh, banyak Iya, banget. banyak sekali ya. Bukan cuman puluhan ini. Jadi kelebihannya kakao itu tidak mengenal musim. Enggak. Oh, selalu akan berpanen. Iya. Durasinya berapa bulan sekali untuk bisa panen? Ini untuk panen dari mulai ini nih, dari mulai kembang gini mekar. Ini 3 bulan. Kalau sudah kembang begini maka 3 bulan dia sudah menjadi kakao yang siap panen. Siap. Wow. Baik, Bapak tadi bilang katanya kakao ini harganya tuh fluktuasinya berdasarkan dolar bukan Iya. rupiah. Artinya memang harga kakao ini adalah harga internasional. Ya? Internasional. Karena memang ini adalah produk untuk dikonsumsi secara internasional. Seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke, luar biasa. Ya, teman-teman, kakao ini adalah salah satu produk pertanian yang nilai jualnya mengikuti harga dolar, bukan hanya rupiah. Ini keren banget. Mana ada coba pertanian yang harganya ngikutin dolar? Ya, kakao ini salah satunya. Oke, Pak. Begitu banyak orang bertanya kepada saya tentang kakao, ya makanya saya datang untuk belajar ke panjenengan. Katanya kakao ini musuhnya banyak. Kira-kira kendala petani kakao itu apa aja sih Pak? Sebetulnya semua tanaman bukan cuma kakao. Oke. Semua tanaman itu punya hama. Punya hama. Nah, ada hama hobi masing-masing. Baik. Kalau tanaman kakao ini, Ya. ini hamanya paling banyak. Apa saja hamanya Pak? Dari mulai daunnya Baik. itu ulet. Ulat. Nah, dari mulai kembangnya gini, semut hitam dan kupu putih. Oke. Nah, setelah jadi buah kuning seperti ini nih, kalau udah seperti ini, musuhnya bajing, ya. Bajing itu bahasa Indonesianya tupai ya Pak Tupai. ya? Oke. Atau tikus juga. Oh, tikus pun naik untuk Mau. hajar Kak. Oh, Iya, jangan salah. Tikus juga mau nih, karena ini makanan paling enak. Orang anak baru lahir aja mintanya coklat, iya, jajannya betul. gimana? Iya. Walaupun ini belum diolah, belum diapa-apain. Iya, Orang aja makanan kan paling apalagi mereka. enak. Oke Pak, pertanyaannya sekarang begini Pak. Untuk dari bajing dulu atau tikus, bagaimana cara ngatasi? Kan repot itu. Nggak ada kata repot. Ya. Kita itu maaf ya, Ya. maaf. Kita ini manusia, ya, ciptaan Allah itu yang paling sempurna Baik. daripada binatang, segala binatang. Saya punya akal. Gimana cara ngatasinya Pak? Gampang. Kita
di samping-samping tanaman ini itu kan ada misal tumpang sari, Baik. pisang atau apa. Pisangnya kita manfaatin. Ketika ada pisang matang, ya, itu ditaruhin obat, cukup dengan puradan, gantolin sini, ntar dimakan sama bajingnya, Dimakan sama bajing. dimakan. Dan bajing itu mati nanti karena Bayangin sendiri, dan furadan itu iya ya. puradan kan racun. Dan bajing itu walaupun nggak tahu kalau itu dikasih racun. Iya nggak tahu, bajing itu nggak tahu. Dia nggak punya otak ya. Padahal ini pohon kako, kok ada pisang. Iya, Aja dimakan sama dia. iya. Artinya hanya dengan pisang dikasih puradan pun urusan bajing, urusan tikus itu bisa diatasi. Mati. Itu teman-teman caranya bagaimana kita mengatasi bajing. Jadi sih nggak repot-repot, namanya bajing kita mesti cari bedil dan lain sebagainya buat tembak-tembakin, repot, kita mesti jaga jadi sniper. Cukup dengan pisang yang murah dikasih puradan, tempelin Pak. Tempelin di sini, digantungin, udah di mana aja. Habis itu bajing ya. Nggak usah ditempelin, digeletakin di bawah juga diparanin, kenapa bajing lapar. Ternyata seperti itu teman-teman. Hanya dengan pisang dan puradan atau mungkin bahan-bahan yang lain itu bisa menyelesaikan masalah tupai atau Ya, bajing atau tupai. mungkin bahkan tikus. Oke Pak, untuk daun itu Saya simpel aja kan, disesuaikan dengan kemampuan saya, orang bodoh ya. Gampang aja. Pestisida. 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 Biasanya pakai merek apa untuk pestisida? Saya pestisida itu ada Regen pakai. Oke. Regen itu efektif untuk bunuh semut dan kupu putih. Oke, mungkin selain merek Regen suka pakai merek apa lagi? Ada lagi itu yang botolnya putih, apa tuh namanya? Starban. Starban. Ah. Oke. Starban itu cuman baunya doang semut itu minggat, mati. Oke. Artinya begini Pak, yang penting entah apapun mereknya lah ya, Hmm. mau Toyota, mau Avanza, kayak Iya. mau Xenia, yang penting dia adalah insektisida. Inseksi. Sekali semprot ya, pestisida itu sekali semprot itu ngebunuh ada semut, kupu putih, apa aja tuh mati. Kecuali gendon nih, ada satu. Oke. Ada lagi gendon. Gendon itu berarti yang menyerang pohon ya? Gendon itu masuk di dalam pohon sini. Ulat ya, Iya, ulat ulat. pohon. Oke, iya biasa. Itu gimana ngatasinya tuh Pak? Ngatasinnya, kalau nggak mau telaten cowak aja. Cowak aja, Cowak aja dibawa, cowak dibuang gendonnya, udah selesai. selesai lah ya. Ini kan nanti nutup lagi. Jadi jangan dibikin susah lah ya. Nggak ada. Pohon itu kan butuh nutrisi, Hmm. berarti dia disebut namanya adalah pupuk. Apa pupuk terbaik untuk kakao? Saya utamakan pupuk kandang. Oke, baik. Tapi kalau udah dewasa, itu mereka tuh udah bawa pupuk sendiri. Oh gitu. Iya, kan dari ini serbuk-serbuk ini kan pada Iya. jatuh, terus ini jadi nanti busuk, rontokan itu jadi kembang sampah. ini. Ah ya, sorry, mungkin kita akan ambil ya. Hmm. Ini barangkali ya. Iya, Ini kan rontokannya ya. itu ya. jadi makanan. Ini kan jadi makanan. Iya, jadi makanan. Nah, selain ini apa? Kita tinggal nambahin sedikit. Tinggal namanya sedikit. Ya, pakai Posca sama Orea, Baik. mungkin satu pohon lah, cukup segini aja udah. Cuman buat perangsang aja nanti. Oke. Jadi untuk ini aja menghidupkan humus yang ini. Jadi tetaplah dikasih semacam Posca Iya. atau NPK atau Orea atau Iya. apa yang sekiranya memang itu bisa menambah Iya. nutrisi buat si pohon ini itu Iya. sudah cukup. Itu cara pengaplikasiannya apakah sebulan sekali atau sesekali? Cukup setahun, dalam setahun itu 2 kali. Cukup 2 kali di musim hujan atau musim kering? Musim hujan. Justru di musim hujan Iya. kasihlah pupuk itu biar Iya. nanti meresap oleh air. Nyerap. Dan ciri-cirinya kita tuh gampang. Kalau mau ngasih nutrisi tambahan, itu kita lihat daun. Iya, oke. Kalau daunnya menguning, berarti kita perlu nutrisi tambahan. Oke. Gitu. Kalau daunnya masih Seger. seger begini Ya, hijau, seger nih. ini nggak butuh. Oke, oke. Buahnya juga tetap lebat. Tetap lebat sekali. Iya itu. Aktivitasnya gila-gilaan nanti kalau di atas. Wow, luar biasa. Oke, jadi ketika musim hujan, ya selama musim hujan itu mungkin 2 kali kita kasih tambahan lah ya. Hmm. Kalau mau dikasih pupuk kandang lebih baik lagi Iya, ya, bagus. artinya seperti itu. Nah, satu lagi Pak, kakao itu mungkin bagi orang menanam dari pertama tanam sampai untuk buah itu butuh waktu berapa lama tuh Pak? Kalau Bapak gak kesini Pak biar nanti kelihatan. kalau pengalaman saya, Iya. apapun bentuk tanamannya, yang penting dirawat, dipupuk, bukan cuma nanam langsung dia Iya, pergi loh. ceplos gitu lah. Iya, ceblos ya. Jadi dari mulai misalkan kita tanam jarak
setengah meter itu tingginya ya. Iya. Dari bibitannya itu udah setengah meter. Saya jamin 2 tahun buah. 2 tahun buah, asalkan dengan perawatan yang maksimal. Iya, Kita kasih pupuk, kita siram Iya. barangkali ketika musim kemarau. 2 tahun. 2 tahun berbuah. Nah, misalnya ini kan musim kemarau nih Pak, hari ini musim kemarau ya. Tanah kan kering nih, tapi mungkin pohon sudah agak tua lah, udah lumayan besar. Ini perlu disiram apa enggak sih Pak? Kalau yang udah semacam ini itu udah enggak. Sudah tidak perlu disiram. Sampai umur berapa itu pohon masih butuh disiram ketika musim kemarau? 3 tahun paling. 3 tahun. Ketika sudah 5 tahun ke sana sudah produktif. Udah aman. Sudah aman. Karena kan seperti ini. Bapak bisa lihat sendiri kan? Iya iya iya, rindang. Rindang. Dan mungkin dia masih bisa menjaga Iya. kelembaban, bahkan dia bisa mencari makanannya Iya. sendiri. Kita hanya tinggal menambah sedikit. Iya. Semudah itu teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, kalau memang kalian punya lahan, tanamlah kakao. Pak, satu lagi Pak. Tadi Bapak bilang cukup satu pohon ini, cukup satu buah kakao ini bisa buat nanam kakao sekebun. Benar begitu Pak ya? Bisa? Jadi ini bijinya disemai. Iya. Disemai satu biji ini kalau misalnya ketemu bisa jadi berapa pohon? Ini 40 kurang lebih. Bahkan bisa Pohon. lebih. Iya. Bahkan bisa lebih Iya. teman-teman. Kalian cukup beli satu buah kakao. Kalian sudah punya pohon kakao sekebun. Ini bisa menghasilkan 40 bahkan lebih pohon kakao. Begitu murahnya. Kalau misalnya saya beli Pak ke Panjenengan nih, ini kira-kira berapa harga sih satu? Saya cukup bukan beli, saya ganti aja 10.000. Cuma 10.000. Iya, 10.000. 10.000 dapat 40 benih kakao. Satu kakao harganya cuma 250 rupiah. Iya. Nggak usah repot-repot, gak usah ngomong mahal. 250 rupiah kamu punya pohon kakao hanya dengan menyemai. Jadi nggak ada alasan orang, aduh nggak punya modal untuk bertani kakao. Nggak punya alasan Pak. Nggak ada. Asal ada tanah, Iya. ada kemauan, semangat dan mau belajar, Iya. maka orang bisa juga berbudidaya Bisa. kakao. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini, betapa ini adalah suatu ilmu yang penting, daging semua, dan dengan bertani kakao, mudah-mudahan kalian juga bisa sukses seperti Pak Katim ini. Oke Pak, Panjenengan sudah 15 tahun nanam kakao, bahkan sudah menginspirasi banyak orang. Emang udah dapat apa dari kakao ini Pak? Cuman benar-benar menguntungkan atau cuman pura-pura untung Pak? Jujur aja sama saya Pak sekarang Pak. Saya demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Anak saya 2 udah jadi sarjana. Sudah jadi sarjana Iya. hanya dari kakao, Iya. tidak dari yang lain-lain. Enggak. Karena memang Panjenengan memang rezekinya hanya dari Ya. pohon kakao ini. Teman-teman, nguliahin anak sekolah itu sekarang mahal. Bapak kan orang kampung, lulusan SD, itu bisa nguliahin jadi sarjana anaknya. Oke lah Pak, anaknya sekolah sarjana lah ya, udah bermentas ya, Iya. udah ada kerja sekarang ya. Udah 1. Selain itu apa? Bisa beli apa lagi? Saya alhamdulillah kebeli mobil. Kau beli mobil, waduh saya udah Biarpun mobil. kredit, tapi kan bisa lunas. Sampai lunas. Lunas. Gimana ceritanya tuh? Loh. Bapak berani banget tuh nanam kakao, Nekat. berani kredit mobil, gimana ceritanya tuh Pak? Anak saya yang kuliah cuma 1 Iya. waktu itu ya. Hmm. Ada uang sedikit dari sini, Ya. saya tabungin, Ya, saya buat DP. DP. Iya. Oke. Berapa DP-nya tuh mobil? Saya DP 100. 100 juta. Iya. 100 juta itu gede bro. Petani bisa DP mobil 100 juta. Kalian belum tentu. Oke, DP mobil 100 juta. Ya. Percaya emang Bang sama Bapak, orang cuman tampang begini. Tadinya nggak percaya. Tadinya nggak percaya. Tadinya nggak percaya. Orangnya itu saya ajak langsung ke kebun saya. Oke, melihat kebun kakaonya. Iya. Dijelaskan bahwasanya saya mendapatkan hasil dari kakao untuk bisa. Kalau maaf ya, saya Ya. potong. Kalau saya gak bisa lunasin ini mobil, ambil tuh tanah. Oh, buat jaminan. Iya. Tapi nggak segitunya orang, kalau emang nggak bisa lunas tinggal ditarik aja. Itu si mobil gak usah Pak ngurusin tanah. Bapak ini terlalu jujur, terlalu lugu. Nggak bisa lunas, ambil tanah. Padahal kan nggak usah ambil tanah. Tarik aja tuh unitnya. Ya tapi nggak apa-apa, Bapak nggak Iya. jujur. Oke, akhirnya sampai lunas Pak. Ya? Alhamdulillah lunas. Oke, karena banyak banget teman-teman saya tuh nyekolahin mobil atau motor bahkan nggak lunas sampai balik lagi unitnya ke dealer. Oke Pak, Bapak bisa nyekolahin anak, Bapak bisa mungkin beli mobil. Terus dari kakao ini kebeli apa lagi? Tanah barangkali? Ya sedikit Sedikit ya. ya buat nambahin lebarin kebun. Oh, lagi. jadi- saya punya jadi- kebun lagi baru lagi. Oke, jadi 2000 pohon kakao yang tertanam itu berasal dari hasil kakao dibeli tanah untuk ditanam kakao kembali. Iya. Jadi digulung-gulung terus sehingga
luar biasa kan, luas banget. Kita nanti kita akan lihat seperti apa kebun-kebunnya Pak Katim ini ya, dan mungkin beberapa bidang. Karena ini hanya yang di belakang rumah contoh, dan ini memang dipelihara ya. Yang 15 tahun ini sebagai ya memang termasuk yang Ini pertama. untuk simbol. Untuk simbol ya. Iya. Oke. Jadi ketika main ke sini kita akan lihat nih contohnya yang udah 15 tahun. Iya. Oke Pak. Mungkin jadi luar biasa ya. Pak, kalau Alhamdulillah. misalnya apa namanya Bapak nggak nanam paku, kira-kira gimana ya? Saya belum tentu, saya nggak yakin Apa? nggak yakin anak saya bisa jadi sarjana. Oke. Dan saya belum tentu saya punya mobil. Artinya Bapak merasa sangat beruntung sekali dengan Bapak menanam kakao ini. Iya, Bahwa alhamdulillah. bertani kakao betul-betul bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup Iya. panjenengan ya. Oke Pak, sekarang Bapak mau kasih pesan apa kepada penonton saya tentang kakao tentunya ya? Monggo, sampaikan aja. Jadi untuk teman-teman saya semua, jadi jangan takut jadi petani. Dan menanam kakao itu istilahnya kita investasi buat anak cucu. Nggak bapaknya, ya buat anaknya. Nggak buat anaknya, ya buat cucunya. Itu yang saya ini. Oke? Terima kasih.